Nama saya Elsyala Arkata Simurangkir. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan audit internal yang berjudul Risiko Fraud. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung ke materinya. Risiko fraud. Mengapa manusia melakukan fraud? Dapat dijelaskan melalui penelitian Donald R. Tracy, di mana ia menemukan fraud triangle atau segitiga kecurangan yang mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Di mana pressure adalah menghadapi tekanan yang luar biasa. Tekanan itu membuat dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, seperti seorang yang terlibat hutang. Yang kedua ada opportunity, yaitu peluang untuk melakukan fraud. Peluang itu merupakan kesempatan yang disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah. Rasionalisasi atau pembenaran karena telah melakukan fraud. Semua organisasi mempunyai risiko ancaman fraud. Fraud yang besar dapat meruntuhkan seluruh organisasi, kerugian investasi yang masif, biaya hukum yang signifikan, penahanan dan pemenjaraan tokoh kunci, hilangnya kepercayaan terhadap pasar-pasar modal dunia. Ancaman risiko fraud tadi memiliki dampak, yaitu dapat menyebabkan reputasi buruk terhadap pihak-pihak bersangkutan dan lembaganya, reputasi buruk terhadap brand atau kepercayaan produk atau jasa perusahaan itu, rusaknya citra banyak organisasi atau seluruh profesi, pemerintah semakin ketat dalam menerbitkan undang-undang. Pengertian fraud. Fraud adalah perbuatan dalam arti kejahatan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang, yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang, yang berakibat si korban menderita kerugian dan si pelaku memperoleh keuntungan. Laporan dan terbitan lain dari ACFI menyajikan rumpun fraud dalam bentuk pohon yang disebut dengan fraud tree, seperti yang tertera di samping. FWA atau Fraud Waste Abuse adalah istilah yang dipergunakan dalam audit pemerintahan atau sektor publik di Amerika Serikat. Penjelasan dari FWA sendiri adalah F adalah fraud. Fraud adalah penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk pemutarbalikan fakta, membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan informasi. Waste adalah pengeluaran secara sembarangan, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah Amerika Serikat. Waste juga berupa pengeluaran biaya yang tidak perlu yang disebabkan oleh praktik-praktik, sistem atau pengendalian yang tidak efisien atau tidak efektif. Abuse adalah pemakaian yang berlebih-lebihan atau yang tidak tepat guna, atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami atau melawan hukum dengan tujuan yang dimaksud. Abuse dapat terjadi dalam urusan-urusan keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Berikut ini dijelaskan beberapa prinsip utama secara proaktif mengembangkan lingkungan yang secara efektif menangani risiko fraud. Prinsip yang pertama adalah, sebagai bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Prinsip yang kedua adalah, paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi skema-skema spesifik dan peristiwa-peristiwa yang secara potensial perlu dicegah oleh organisasi. Prinsip yang ketiga, teknik-teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko-risiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat, di mana mungkin untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsip yang keempat, teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal untuk mencegah risiko yang sudah terjadi. Dan prinsip yang terakhir adalah
Proses pelaporan seharusnya ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi, dan pendekatan yang terkoordinasi untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan perbaikan seharusnya digunakan untuk membantu memastikan bahwa fraud yang bisa terjadi ditangani secara tepat dan pada waktunya. Selanjutnya kita masuk ke tata kelola risiko fraud. Proses-proses tata kelola yang efektif merupakan landasan manajemen risiko fraud. Tata kelola korporasi yang tidak efektif akan sangat mengecilkan arti dan peran program manajemen risiko fraud. Setiap organisasi perlu mempertimbangkan ukurannya dan kompleksitas organisasinya untuk menentukan dokumentasi formal yang paling tepat. Hal-hal berikut seharusnya dicantumkan dalam program-program manajemen risiko fraud, yaitu yang pertama ada peran dan tanggung jawab, kedua ada komitmen, ketiga kesadaran mengenai fraud, 4 proses penegasan, 5 pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan, 6 penilaian mengenai risiko fraud, 7 prosedur pelaporan dan perlindungan saksi whistleblower, 8 proses investigasi, 9 tindakan perbaikan, 10 asuransi mutu, dan ke-11 pemantauan terus-menerus. Selanjutnya, ada penilaian risiko fraud. Proses identifikasi risiko fraud yang efektif meliputi penilaian terhadap insentif atau apa-apa saja ganjaran yang diharapkan oleh pelaku, pressure atau tekanan hidup atau tekanan atasan yang mendorong pelaku, dan opportunities atau peluang-peluang yang ada. Penilaian risiko fraud perlu mempertimbangkan kemungkinan seorang atasan menggunakan wewenangnya untuk mengabaikan aturan pengendalian yang ada, kecepatan, fungsionalitas, dan kemampuan mengakses yang merupakan manfaat-manfaat luar biasa di era informasi, pada saat yang sama membuka peluang untuk terpaparnya organisasi terhadap fraud. Oleh karena itu, setiap penilaian terhadap risiko fraud senantiasa perlu mempertimbangkan akses terhadap sistem pengendalian yang telah dibangun, maupun ancaman internal dan eksternal terhadap integritas data dan pencurian informasi keuangan dan informasi bisnis yang lain yang sensitif. Menilai setiap potensi fraud dari kemungkinan atau probabilitas dan dampaknya. Suatu penilaian risiko fraud di awalnya harus mempertimbangkan inherent risk dari suatu risiko. Selanjutnya, mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi saling berkaitan, tetapi berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Salah satu kunci untuk mencegah fraud adalah mempromosikan kesadaran mengenai fraud dari tingkat dewan ke bawah yang meliputi seluruh organisasi. Sedangkan pendeteksian fraud adalah memusatkan kegiatan dan teknik yang secara tepat dan cepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Investigasi dan tindakan perbaikan. Sebenarnya, tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara tepat, tanggap, kompeten, dan rahasia untuk menangani beberapa hal. Hal tersebut adalah yang pertama, penelaahan atau review atas kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. Kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. Ketiga, penyelesaian masalah ketidakpatuhan dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Nah, gambar di atas merupakan gambar anti-fraud strategi atau strategi melawan fraud. Strategi yang efektif dalam melawan fraud terdiri dari 4 elemen, yaitu prevention, detection, response, dan deterrence. Keempat elemen tersebut merupakan langkah-langkah berupa investigasi atau tindakan-tindakan perbaikan yang dapat diibaratkan sebagai baling-baling. Nah, gambar lingkaran yang berada di luar baling-baling tersebut merupakan lingkungan untuk berfungsinya baling-baling atau lingkungan untuk berfungsinya langkah-langkah dalam strategi melawan fraud yang tadi. Lingkungan itu terdiri dari legislation, risk management, corporate governance, dan ethical culture.
Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi risiko fraud. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.